Izin memperkenalkan diri, nama Rida Ramani Alsyabani dengan NRP 152023-176 akan menjelaskan tentang tugas besar dengan tema Tadika Mesra. Di sini ada library-nya. Yang pertama ada GLFW, itu untuk membuat dan mengelola jendela aplikasi, menangani input dari keyboard dan mouse, serta menjalankan loop utama. Terus ada OpenGL.gl, berisi fungsi-fungsi utama OpenGL seperti menggambar bentuk, mengatur buffer, warna, dan sebagainya. Ada OpenGL.glu, digunakan untuk mengutilitas tambahan seperti pengaturan kamera. Terus ada file.image, digunakan untuk membuat gambar dari file ke dalam memori yang kemudian diolah menjadi tekstur OpenGL. Terus ada math untuk menghitung matematika seperti sinus, kosinus, dan sebagainya. Di sini ada function load texture. Fungsi utamanya untuk mengonversikan gambar menjadi tekstur yang bisa digunakan oleh OpenGL untuk digunakan ke objek. Langkah kerjanya, yang pertama ada membuat gambar, yang kedua mengonversikan data, yang ketiga membuat tekstur, dan yang keempat mengatur tekstur. Untuk yang membuat gambar ada image.open dan .convert RGBA. Yang kedua ada mengonversikan data. Yang pertama ada Toby test dan image.size. Yang ketiga membuat tekstur di sini. Yang terakhir ada mengatur tekstur, GL text image 2D. Terus ada parameter filter, GL_liner. Terus ada function draw background. Fungsi utamanya untuk menggambarkan latar belakang layar menggunakan tekstur. Untuk langkah kerjanya, yang pertama ada mengaktifkan tekstur, yang kedua menggambarkan persegi, yang ketiga mematikan tekstur. Untuk mengaktifkan tekstur, di sini kita pakai GL enable dalam kurung GL_texture _2D. Untuk menggambar persegi kita pakai GL begin GL_quads. Yang terus ada GL text chord 2F untuk menentukan koordinat gambar. Terus ada GL vertex 2F untuk menentukan posisi sudut persegi pada layar. Yang terakhir ada untuk mematikan tekstur. Kita pakai GL disable dalam kurung GL_texture_2D untuk memastikan mode tekstur tidak aktif setelah selesai menggambar. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Gironsyani Rikawati dengan NRP 15/2023-077. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi draw water puddle. Nah, di sini fungsi ini memiliki beberapa parameter, yaitu texture ID, pose, width, dan height. Nah, untuk si fungsi ini dia memiliki fungsi utama, yaitu untuk menggambar genangan air dengan tekstur transparan. Lalu kemudian untuk mengaktifkan transparansi tersebut kita menggunakan GL enable, GL blend, dan juga ada GL blend function. Jadi ini tuh untuk mengatur agar si objek itu bisa memiliki efek transparan. Lalu untuk menentukan posisi dan juga ukuran, kita di sini menggunakan
untuk fungsi berikutnya yaitu fungsi draw moving point dengan parameter texture ID, expose, ypos, dan direction. Jadi sama seperti fungsi-fungsi yang sebelumnya, di sini itu untuk terdapat kode untuk mengaktifkan si blending untuk transparansi. Nah, sudah dijelaskan sama, mirip kayak yang sebelumnya, itu GL enable, GL blend, dan juga GL blend function. Lalu di sini ada GL shelf, ada 0,2 dikali direction 0,2 dengan 1,0. 0,2 ini untuk menentukan ukuran pesawat di sumbu X dan Y atau 20% dari ukuran aslinya. Untuk direction, jika si direction 1 itu pesawat akan bergerak ke kanan, ukuran positif atau ukuran positif di X, sumbu X. Jika directionnya bernilai negatif 1, pesawat akan bergerak ke kiri dan gambarnya dicerminkan secara horizontal dengan skala negatif di sumbu X. Lalu di sini untuk menggambar objek pesawat kertas, ya kita menggunakan quad sama seperti pada fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Ada text chord 2F dan juga vertex 2F. Jadi dari 0,0 sampai 1,0. Nah, di sini untuk mengakhiri si transformasinya kita menggunakan GL matrix. Tadi karena kita sudah nge-push, jadi ada pop-nya untuk mengembalikan keadaan transformasi ke dalam keadaan semula sebelum GL push matrix dipanggil. Hal ini memastikan transformasi posisi dan skala pesawat tidak memengaruhi objek lain yang akan digambar.
disable ini itu untuk menandakan dengan parameter texture ID, YPost, dan juga scale. Sama halnya dengan fungsi-fungsi yang lain, di sini terdapat GL Enable dan juga GL Blend function itu untuk mengaktifkan blending untuk transparansi. Jadi sama, tidak perlu dijelaskan lagi. Lanjut untuk mengaktifkan tekstur untuk bola. Di sini ada GL Enable, GL Texture 2 dimensi, dan GL Bin Texture, GL Texture 2 dimensi, dan Texture ID. Untuk penjelasannya kurang lebih sama dengan fungsi-fungsi yang sebelumnya, yang pada objek sebelumnya. Untuk transformasi posisi dan skala bola, kita menggunakan GL Post Matrix untuk menyimpan keadaan transformasi saat ini agar perubahan hanya berlaku pada si bola. Kemudian ada GL Translate, itu ada di minus 0,6 YPost dan juga 0,0 itu untuk memindahkan bola ke posisi horizontal tetap pada X sama dengan minus 0,6 dan posisi vertikal bervariasi pada YPost. YPost itu adalah nilai yang berubah-ubah, biasanya diupdate di setiap frame, menciptakan efek bola yang memantul. Lalu di sini ada GL Scale dengan parameter scale 1,0. Itu untuk mengubah ukuran bola sesuai nilai scale. Scale itu faktor skala untuk memperbesar atau memperkecil bola. Nilai yang lebih besar memperbesar bola, sedangkan nilai yang lebih kecil akan memperkecilnya. Atau kuat untuk bola. Jadi di sini ada sama, yaitu GL Text Chord dan juga Vertex 2F. Sudut-sudut ini akan sesuai dengan gambar bola. Lalu koordinat vertex itu untuk menentukan posisi sudut-sudut persegi dalam sistem koordinat lokal, dan persegi ini nantinya akan disesuaikan menjadi bentuk bola dengan tekstur. Lalu sama itu ini untuk mengakhiri si transformasi. Lanjut, di sini kita punya suatu parameter texture ID, angle, dan juga jadi sama seperti yang sebelumnya tadi untuk menggambar genangan air. Di sini ada GL Enable, nah dan di sininya GL Blend. Nah itu tuh untuk mengaktifkan efek blending yang memungkinkan penggabungan warna antara objek yang digambar dan latar belakang kita. Jadi ini tuh sebenarnya biar misalnya gambar kita nih punya latar belakang, jadi si latar belakang ini bisa dihilangin gitu, nggak ikut gitu. Kemudian lanjut, di sini ada GL Blend Function, itu menentukan cara pencampuran transparansi. Dengan pengaturan ini, pixel yang lebih transparan di latar belakang masuk
untuk menggambar si matahari normalnya ini. Nah, kita menggunakan GL Enable GL Texture dua dimensi ya. Itu untuk mengaktifkan penggunaan dua dimensi. Ini memungkinkan itu untuk menggambar atau tekstur kebentuk. Lalu ada GL Blend Texture.
Nah, yang terakhir untuk fungsi main yang digunakan untuk mengatur animasi berbagai elemen dan aplikasi berbasis OpenGL menggunakan GLF. Nah, jadi di sini if not glfw init return. Nah, jadi si glfw.init ini untuk menginisialisasi pustaka glfw untuk membuat jendela, menangani input, dan mengatur konteks OpenGL. Jika inisialisasi gagal, maka fungsi akan keluar. Lalu di sini ada window glf create window 1000. Ini untuk membuat jendela dengan ukuran 1000 x 800 pixel dengan judul Tadika Answer. Jika pembuatan jendela gagal, pustaka glfw dihentikan dengan glfw terminate, lalu fungsi akan keluar. Nah, ini. Lalu untuk mengatur konteks OpenGL menggunakan glfw make context current window. Nah, ini tuh untuk menghubungkan konteks OpenGL ke jendela yang sudah dibuat. Kemudian untuk mengatur layar dan tampilan. Di sini ada GL clear color, itu untuk mengatur latar belakang menjadi putih. Jadi di sini ada 1,0, 1,0, 1,0 dan 1,0. Lalu ada GL Ortho untuk mengatur proyeksi ortografik dengan koordinat horizontal dari -1 ke 1, vertikal dari -1 ke 1, dan kedalaman dari -1 ke 1. Lalu untuk membuat tekstur, jadi di sini ada beberapa gambar yang digunakan, yaitu gambar tersebut itu menggunakan fungsi load texture. Yang pertama untuk backgroundnya, di sini ada JPG formatnya. Kemudian untuk gambar si pesawat, lalu untuk si bola, untuk genangan air, dan juga untuk mataharinya. Yang pertama ada angle, itu untuk mengontrol sudut rotasi matahari. Nilai awalnya itu derajat. Gunanya, jadi ini akan bertambah secara bertahap di setiap iterasi loop utama menggunakan angle plus sama dengan 0,02. Lalu ada expose plane, itu fungsinya untuk menentukan posisi horizontal layar. Nilai awalnya -1,2 di luar batas kiri layar. Penggunaannya, posisi pesawat diperbarui setiap iterasi dengan expose plane plus sama dengan 0,0002 dikali direction plane menghasilkan gerakan horizontal. Ini. Lalu untuk direction plane, kecil dari -1,2 menjadi -1 untuk membalikan arah gerak.
seperti itu dan coba untuk sehari matahari yang besar bentuk rotasi sekalian dengan refleksi yang nantinya di genangan air tadi sebagai elemen tambah dan latar belakang yang mendukung visualisasi cerita. Program ini dirancang untuk menunjukkan kemampuan dasar grafika komputer seperti